Pertama nih, yang paling penting yaitu pakan, yang mana pakan ini menjadi kunci suksesnya dalam beternak. Nah, sebelumnya sob, yang bertanya-tanya beternak praktis itu apa sih? Jadi beternak praktis adalah segala aktivitas nih, yang mana dilakukan untuk... Nah sob, selanjutnya tips and trick gimana sih biar beternak lebih praktis dan mudah? Salah satunya adalah mendesain. Nah, selanjutnya adalah memandikan domba. Jadi memandikan domba ini bisa lebih praktis dengan membuat kandang koloni seperti ini. Kandang koloni portable ini bisa digunakan serbaguna, bisa untuk memandikan secara bersamaan, bisa digunakan untuk menjemur. Jadi setelah memandikan ini disiram pakai air, terus nanti digosok pakai sabun. Halo Sobat Kandang, Babang Tuil hadir kembali di sini. Gimana nih Sobat Kandang kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. By the way, Pulau Jawa akhir-akhir ini suhu udaranya lagi dingin banget. Bahkan Bandung aja saat ini suhunya udah 15 derajat Celcius nih. Padahal mataharinya cerah, tapi anginnya dingin banget. Nah, pokoknya Sobat Kandang selalu jaga kesehatan ya. Dan semoga suhu yang dingin ini nggak menyurutkan Sobat Kandang untuk beraktivitas hari ini. Nah, hari ini Babang Tuil mau ngasih tips yang menarik nih. Karena Babang Tuil bakal ngebahas soal gimana sih biar beternak itu praktis. Gimana sih cara beternak KFF yang praktis itu. Nah, sekarang Babang Tuil bakal bahas satu persatu dan spill tips and triknya. Udah nggak sabar bukan? Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, serta share konten-konten yang ada di Yang Farmer Farm ke Sobat Kandang lainnya. Oke Sobat Kandang, langsung aja kita keliling kandang Yang Farmer Farm sambil belajar. Let's go! Nah, sebelumnya Sob, yang bertanya-tanya beternak praktis itu apa sih? Jadi beternak praktis adalah segala aktivitas nih, yang mana dilakukan untuk memudahkan para peternak dalam melakukan aktivitas beternak. Sehingga akan lebih mudah, efisien secara waktu, tenaga, dan juga biaya. Nah, yang Farmer Farm sendiri sudah melakukan trial and error untuk mendapatkan triks gimana sih biar beternak ini lebih praktis. Kita juga sudah banyak aktivitas-aktivitas yang jadi lebih mudah gitu dengan merubah konsep serta cara dalam beternak. Nah, sekarang kita bahas satu-satu apa aja sih tips and trick dari Yang Farmer Farm agar beternak lebih praktis, lebih mudah, lebih efisien, dan bisa efisien juga dalam biaya. Kita bahas satu-satu, let's go! Oke Sob, yang pertama nih, yang paling penting yaitu pakan. Yang mana pakan ini menjadi kunci suksesnya dalam beternak. Zaman dulu, kita untuk mendapatkan pakan harus ngarit gitu ya, di alam mengandalkan rumput segar. Yang mana rumput segar ini sangat tergantung dengan cuaca dan lingkungan. Kalau musim hujan pasti bakal banyak nih, tapi kalau musim kemarau masalahnya dan kekeringan sehingga stok hijauan segar itu berkurang. Masa kita nggak akan ngasih pakan buat domba-domba kita gitu. Nah, makanya seiring dengan berkembangnya zaman, teknologi, ilmu pengetahuan, dibuatlah
gimana sih kita menyiasati musim kemarau ini agar pakan selalu konsisten. Untuk meningkatkan kualitas pakan gimana sih caranya? Adalah ilmu fermentasi, yang mana ilmu fermentasi ini sudah diterapkan oleh Young Farmer Farm nih. Bisa dilihat juga nih di samping ada karung besar yang tinggi. Ini merupakan stok pakan fermentasi silase jagung milik Young Farmer Farm. Nah, untuk pakan silase ini sendiri merupakan fermentasi hijauan, yang mana kita fermentasi dalam keadaan anaerob atau kedap udara selama 10-14 hari baru bisa dikasih kepada ternak nih. Kita menggunakannya jerami jagung atau juga tebon jagung gitu. Kadang yang ada jagungnya, kadang yang enggak, tapi lebih banyak kita menggunakan yang ada jagungnya biar kualitas nutrisinya juga lebih tinggi gitu daripada yang nggak ada jagungnya. Nah, kunci dari pakan fermentasi ini adalah harus membuat lingkungan yang anaerob, ditutup rapat, tidak ada udara yang masuk. Bahkan kalau misalnya padat dan juga tidak ada udara yang masuk, tidak ada jamur, itu bisa kuat sampai 1 tahun lebih untuk cadangan makanan gitu ya bagi ternak. Kalau misalnya kita lagi banyak nih hijauan di musim hujan, terus kita chopper, kita cacah ya, kita buat silase, kita gunakan nanti di musim kemarau, itu bisa banget. Itu menjadi tips and trick gimana sih pakan selalu tersedia sepanjang waktu dan kita nggak harus ngarit tiap hari gitu. Nah, itulah salah satu cara praktis gimana sih biar kita beternak lebih efisien. Karena untuk silase ini biasanya kita ngarit dalam satu waktu atau bisa beli nih, lalu kita cacah selama prosesnya mungkin sehari 2 hari ya, tergantung tenaga kerja dan juga tergantung mesin. Lalu kita buat, yang mana setelah dibuat ini kita diamkan saja. Nanti ketika sudah matang 10-14 hari itu kita hanya tinggal ngasih pakan aja gitu. Kita cuma tinggal dikeruk nih dari silo, kita timbang, kita kasih. Bakal lebih efisien, kita nggak usah tergantung sama aduh hari ini kita harus ngarit, aduh hari ini ngarit kemana ya, gak usah bingung karena kita punya stok yang banyak. Itu salah satu kunci untuk beternak praktis, Sob. Yang kedua nih Sob, recording. Wah, recording ini menjadi penting ya, apalagi kalau misalnya peternakan sobat kandang pengen cepet maju gitu ya, pengen tertata rapih. Kita harus tahu gitu, recording setiap faktor-faktor produksi. Contoh kalau misalnya mau penggemukan, tentunya kita harus mengevaluasi pertambahan bobot badan di bulan ini, di bulan selanjutnya, dan di bulan sebelum-sebelumnya gitu. Biar apa? Biar kita tahu nih, oh ternyata domba ini pertumbuhan bobot badannya bagus, atau pertumbuhan bobot badan si domba B ini kurang. Nah, evaluasinya apakah kita treatment dengan pemberian vitamin khusus dan lain-lain gitu. Biar kita tuh tahu evaluasi dari setiap faktor produksi. Apalagi kalau misalnya pembibitan nih kayak di Young Farmer Farm seperti di kandang melahirkan ini, penting banget recording. Kita flow-nya tuh cepat dari mulai kawin, terus nanti bunting, hamil, melahirkan sapi, itu harus tercatat semua. Kawinnya pejantannya siapa, betinanya siapa, dan juga nanti anakannya ada berapa, jantannya berapa, betinanya berapa, dan lain-lain. Itu menjadi penting karena nanti kita ngejualnya adalah terah gitu kan, nggak asal. Yang mana kita harus tahu nih pejantannya siapa, indukannya siapa, anakannya seperti apa. Ini juga bisa menjadi evaluasi kita mempertahankan indukan tuh yang mana. Kalau indukannya bagus harus dipertahankan, kalau indukannya kurang bagus bisa kita jual atau bisa kita potong dan lain-lain. So, nah itulah pentingnya recording. Di zaman sekarang sudah banyak praktis gitu ya, cara-cara praktis untuk recording. Bisa menggunakan Excel, bisa menggunakan spreadsheet yang bisa terhubung secara online, bisa juga menggunakan aplikasi-aplikasi gitu ya, AI sekarang. Wah, sistem udah banyak banget, tinggal sobat kandang pilih mau recording yang seperti apa gitu. Kalau misalnya mau yang Excel nggak apa-apa, mau yang spreadsheet nggak apa-apa gitu. Cari yang paling memudahkan sobat kandang. Nah, khawatirnya kalau misalnya kita recordingnya masih pakai kertas, itu kertasnya nanti hilang, rusak, atau tidak terbaca, kan bahaya banget tuh. Kita bakal kehilangan catatan-catatan penting terkait produksi di kandang. Gitu, Sob.
Nah sob, selanjutnya tips and trick gimana sih biar beternak lebih praktis dan mudah. Salah satunya adalah mendesain tempat minum. Nah, kalau yang Farmer Farm sendiri menggunakan tempat minum otomatis nih. Cara kerjanya mudah banget. Young Crew hanya tinggal membuka tuasnya untuk menguras, lalu nanti bisa dielap ya biar selalu bersih, dan membuka tuas yang inlet untuk isian airnya gitu. Nanti tinggal ditunggu aja tempat minumnya penuh lalu dimatikan. Nah, sebelum menggunakan tempat minum seperti ini, yang Farmer Farm pernah trial and error. Sampai dari awal itu kita ngegantinya manual satu persatu menggunakan baki air minum yang dirijen dibagi dua. Terus kita nanti tarik selang, diisiin satu-satu. Wah, itu lama banget sob. Bayangin, ada kandang individu aja 18 nih. Terus belum kandang-kandang yang lain, kandang koloni gini. Bisa ngabisin waktu berapa lama? Dulu kita buat minum aja bisa 1 jam lebih. Nah, sekarang kita ganti nih. Di kandang koloni menggunakan model seperti ini. Terus kalau di kandang individu kita menggunakan nipple. Alhamdulillah, air selalu bisa keadaan bersih. Terus juga diganti rutin dan tidak memakan waktu. Yang tadinya sejam lebih, sekarang hanya tinggal 10-20 menit lah paling lama untuk mengganti seluruh air yang ada di kandang. Gitu sob. Ini menjadi kunci praktis, efisien waktu, tenaga juga. Oke, selanjutnya adalah mengelompokkan domba. Nah, apa sih yang disebut mengelompokkan domba? Jadi sob, ketika beternak, sobat kandang harus menentukan pen atau kotak-kotak dalam satu kandang itu akan diisi oleh domba-domba apa aja. Yang pertama, pengelompokan harus berdasarkan jenisnya tentunya. Yang jantan dan yang betina harus dipisah. Terus juga fase pemeliharaan tentunya harus dibedakan gitu. Dari mulai kandang kawin, kandang melahirkan, kandang menyusui, kandang penggemukan, kandang pembibitan, kandang kontes, kandang sapihan, dan lain-lain itu harus dikelompokkan. Dan selanjutnya adalah pengelompokan umur dan juga bobot badan. Tentunya ketika umur yang sudah tua tidak bisa disatukan dengan umur yang muda. Karena nanti beda untuk porsi pakannya, untuk daya saingnya, dan juga hal-hal lainnya lah gitu. Selanjutnya untuk bobot nih harus dibedakan juga. Yang mana satu kotak ini harus tidak boleh jomplang, sama rata gitu. Jadi selisihnya tidak boleh lebih dari 5 kilo. Contoh, kalau misalnya dombanya ada yang bobot 30 kilo maksimal, barangnya sama yang 35, 32, 33 kayak gitu. Nah, nanti dalam satu kotak ini dimaksudkan apa sih kalau misalnya bobotnya seragam, biar pakannya bisa terhitung tidak jomplang gitu ya, secara pertumbuhan, secara persaingan, jadi tumbuhnya bisa sama-sama besar. Terus juga nanti pemberian pakannya bisa disesuaikan dengan hitungan kebutuhan nutrisi bobot sekian gitu. Gitu sob. Jadi pengelompokan ini penting banget, memudahkan sobat kandang untuk memberikan pakan, merubah-rubah pakan nantinya berhubungan dengan hitungan pakan, itu akan sangat praktis lah. Nah, selanjutnya adalah memandikan domba. Jadi, memandikan domba ini bisa lebih praktis dengan membuat kandang koloni seperti ini. Kandang koloni portable ini bisa digunakan serbaguna. Bisa untuk memandikan secara bersamaan, bisa digunakan untuk menjemur. Jadi, setelah memandikan ini, disiram pakai air, terus nanti digosok pakai sabun, setelahnya dibilas, dan dijemurnya pun langsung di kandang ini. Jadi, sangat praktis. Satu kandang bisa untuk banyak kegiatan nih. Selain itu, kandang ini juga bisa buat kandang transit sementara, terus juga kandang untuk treatment, kandang untuk exercise, macam-macam. Jadi sobat kandang, kalau misalnya ada lahan lebih gitu ya, buat space untuk kandang portable ini gitu sobat. Nah, itu dia 5 tips and trick cara beternak praktis. Wah, sobat kandang, itu beberapa tips yang bisa diterapkan oleh sobat kandang di kandang masing-masing. Gak usah harus semua satu persatu trial and error, gak harus plek-ketiplek sama, bisa disesuaikan dengan keadaan kandangnya, karena kita juga trial and error. Dilihat di kandang yang lain bisa diterapkan, ternyata di kandang yang farmer enggak. Di kandang yang farmer bisa diterapkan, mungkin di kandang yang lain belum tentu bisa diterapkan. Jadi bisa dipilah-dipilih. Nah, sobat kandang, kalau mau tips-tips yang lainnya, jangan lupa buat komen ya, kira-kira mau bahas apa lagi nih. Oke sob, mungkin
mungkin terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sobat Kandang sudah mengikuti Babang Tuyul jalan-jalan, keliling-keliling, dan belajar mengenai tips and trik beternak praktis. Selanjutnya mau bahas apa? Jangan lupa juga like, comment, subscribe, serta share konten-konten yang ada di Yang Farm ke Sobat Kandang lainnya. Maju terus peternak Indonesia, bangga menjadi peternak Indonesia. Bye-bye.